Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, Minggu 28 Agustus 2022, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22, Sabda Tuhan, yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih ini, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal, menjadi viral, dan menjadi paling banyak disukai dengan adanya media sosial yang kita miliki. Nah, di tengah dunia yang banyak dikendalikan oleh ambisi untuk menguasai, ambisi untuk mendapat banyak dengan mengabaikan sesamanya, Tuhan mengajak kita untuk memberi ruang penerimaan bagi yang lain, ruang penerimaan bagi sesama. Maka tadi Tuhan katakan dalam ayat yang ke-10 demikian, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Menjadikan orang lain lebih penting daripada saya bukan berarti sikap rendah diri, melainkan sebuah keutamaan yang sangat Kristiani, yaitu sikap kerendahan hati. Seperti kata rendah hati itu berasal dari kata Latin yaitu humus. Humus artinya tanah yang subur. Tanah subur sangat memungkinkan bagi semua benih bisa tumbuh dengan baik di atas humus itu, di tanah yang subur itu. Sehingga di saat aku mau mengutamakan orang lain, ini justru menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya ragam macam keutamaan. Kerendahan hati itu bukan berarti kurang memikirkan diri sendiri. Kerendahan hati berarti hidup seperti Tuhan Yesus hidup.
yaitu hidup bukan sekedar untuk memikirkan diri sendiri, melainkan juga untuk mengutamakan dan memikirkan serta melakukan segala hal yang baik untuk orang lain dengan mau menghargai dan menghormati orang lain. Kerendahan hati adalah upaya untuk mencoba melihat diri kita apa adanya. Melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihatmu, melihat saya, melihat kita. Di mana Tuhan Allah sudah menciptakan kita dengan martabat yang sama. Di mana kita semua diciptakan seturut gambar dan rupanya. Kita yang sama-sama memiliki keserupaan dengan Allah, terpanggil untuk membangun kerajaannya, kerajaan cinta kasih-Nya dengan segala bakat, kemampuan, dan keterampilan yang kita punya. Saudari-saudaraku yang terberkati, kerendahan hati bisa muncul bila kita sama-sama ini mengakui bahwa segala sesuatu yang baik yang kita miliki berasal dari Tuhan. Masing-masing kita ini dianugerahi ragam karunia, bakat dan keterampilan dan kemampuan karena Tuhan yang memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa memilikinya. Kita bisa memiliki kemampuan, keterampilan seperti yang Anda terima dan kita kuasai saat ini. Saya yakin itu karena Tuhan yang merahmati, Tuhan yang berikan berkat-Nya sehingga kita bisa lebih mampu mengoptimalkan diri, mengembangkan diri sehingga dengan ketekunan kita dan oleh karena berkat dan rahmat-Nya kita memiliki keterampilan dan kemampuan-kemampuan itu. Sehingga kerendahan hati itu tidak berarti menyangkal karunia kita, tidak menyangkal segala kemampuan dan keterampilan yang kita miliki, bahkan kita tidak mau atau enggan membagikan bakat keterampilan kita kepada orang lain. Justru saudara-saudariku yang terberkati, dengan mau membagikan talenta kita, membagikan bakat dan kemampuan kita, justru menunjukkan ini. Rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Allah yang sudah memampukan kita, yang sudah mengizinkan kita mempunyai keterampilan, bakat, dan talenta-talenta itu. Santo Yohanes Chrysostomus itu pernah mengatakan demikian, sama seperti kesombongan adalah akar dari segala dosa, kerendahan hati adalah akar dan asal dari semua keutamaan. Maka mari saudara-saudariku yang terberkati, kita berlatih untuk menjadi rendah hati dengan mau menghargai, dengan mau mengapresiasi dengan tulus, menyapa dengan ramah, memperlakukan orang lain sebagai sesama saudara kita, dan serta mempergunakan dan membagikan bakat, keterampilan, kemampuan kita untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah Meraja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis and stay calm with Jesus.